Belasan pengedar narkoba dibekuk, petugas amankan 131 gram sabu. Petani bawang merah di Tuban gagal panen akibat serangan hama ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Belasan pengedar narkotika jenis sabu dan pil koplo dibekuk Satuan Narkoba Polres Jombang. Dari tangan belasan tersangka ini, petugas berhasil mengamankan 131 gram sabu dan ribuan pil obat terlarang. Dari 13 tersangka, ada 3 bandar yang ikut diamankan. Belasan tersangka digiring petugas ke ruang Satuan Narkoba Polres Jombang Rabu siang. Sebanyak 13 pelaku beserta barang bukti 131 gram sabu dan 1.108 pil koplo diamankan petugas dalam operasi yang berlangsung dalam 2 minggu tersebut. Belasan tersangka ini dibekuk dalam kasus berbeda di lokasi berbeda. Mereka melakukan aksi dengan modus ranjau hingga langsung transaksi di rumah dengan jual paket ekonomis. AKP Ahmad Yani Kasat Narkoba Polres Jombang mengatakan operasi digelar selama 14 hari di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Mereka dibekuk di Kecamatan Jombang sekitar 3 TKP, Kecamatan Diwe 1 TKP, Kecamatan Peterongan 2 TKP, Kecamatan Ngoro 1 TKP, Kecamatan Jogoroto 2 TKP, dan Kecamatan Tembelang 1 TKP. Saya jabat tanggal 14 kita mulai operasi untuk pemberantasan narkoba. Dengan hasil ya, kita bisa mengungkap 12 kasus dengan 13 tersangka narkotika dan okerbaya, obat-obatan. Ya, jadi ada di TKP ya, ada di Kecamatan Jombang sekitar 3 TKP kita, di Kecamatan Diwe 1 TKP, di Kecamatan Peterongan ada 2 TKP, di Kecamatan Ngoro kita ada 1 TKP, di Jogoroto ada 2 TKP, dan di Tembelang 1 TKP. Ya, kita mengamankan 13 orang, semuanya pengedar. Ya, semuanya mengedarkan narkotika jenis sabu, dan ada 1 kasus yang mengedarkan okerbaya jenis pil double L. Ya. Jadi total semua barang bukti yang kita kumpulkan, ya, yang bisa kita sita dari 12 kasus itu, kita mengamankan barang bukti sabu sebesar 131,58 gram, ya. Terus untuk pil double L-nya 1.108, ya. 13 HP, 7 timbangan, 8 sekrop, ya, sedotan plastik, dan 804 klip. Ya, semuanya kita sita dari tersangka. Lebih lanjut, AKP Ahmad Yani menjelaskan dari tersangka dirinya berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 131,58 gram, pil double L sebanyak 1.108 butir, 13 handphone, 7 timbangan, 8 skrap sedotan plastik, dan 804 klip pembungkus. Petugas saat ini masih memburu jaringan di atasnya yang selama ini menjadi penyuplai para pengedar. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Sementara itu, 2 rumah milik warga di Kabupaten Ngawi ludes terbakar. Api diduga berasal dari konsleting listrik pompa air rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam video amatir warga, sebuah rumah milik warga di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dilalap si jago merah. Terlihat kobaran api serta asap tebal membumbung tinggi. Kepanikan warga terjadi ketika api hendak merambat ke rumah warga yang lain. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Mereka berusaha menyelamatkan barang-barang berharga di dalam rumah yang belum terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi di rumah milik pasangan Bani Muntaha, 70 tahun, dan Musri, 65 tahun.
Menurut warga, titik awal api muncul dari ruang tengah, diduga konsleting listrik pada komponen pompa air rumah. Api kemudian membesar hingga membuat bangunan rumah yang terbuat dari papan kayu mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 truk tangki dikerahkan. Untuk sawah itu konslet. Terus konslet belum terbakar merambat ke rumah. Ada berapa rumahnya Pak? 2 rumah ini ya. 2 rumah. Ya tadi sama nyelamatin isi rumah sama nyetop Tangki air itu ya. Terus langsung disemprotkan sini. Terus sekarang kondisinya seperti apa Mas? Gimana? Kondisinya seperti apa? Habis ini. Buat lagi habis. Untuk penghuni rumahnya Mas? Penghuni rumah alhamdulillah selamat. Ada berapa orang yang di dalam rumah? 2 orang. 2 orang. Pada saat itu kemana penghuninya? Di rumah juga, cuma cari pertolongan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun akibat dari kebakaran itu, 2 rumah serta puluhan karung gabah dan harta benda lainnya ikut terbakar. Sekitar jam 6:40 kita dapat laporan, nah kita langsung respon menuju ke tempat lokasi. Untung untuk jalannya lumayan ramai, tapi alhamdulillah lancar untuk menyasar ke tempat kebakaran. Sampainya di lokasi gimana Pak? Alhamdulillah Mas, langsung kita kan api masih besar. Nah, kita langsung bisa untuk mulai memadamkannya Mas. Berapa unit kendaraan yang dikerahkan Pak? Untuk unit kendaraan di Ngawi yang pos induk ada 2 unit, yang 1 kendaraan kecil, yang 1 besar. Apa itu saya lihat-lihat memang itu ada perkabelan Mas. Untuk perkabelannya itu memang kadang kurang sesuai Mas. Mungkin untuk sementara itu kemungkinan dari konsleting listrik. 2 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Sejumlah warga dibantu polisi dan TNI mengevakuasi sebagian harta benda pemilik rumah yang masih bisa diselamatkan. Kerugian dari kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian juga langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan material kayu di Kabupaten Tuban pada Senin malam. Banyaknya tumpukan material mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh ruangan. Diduga api kebakaran berasal dari pembakaran sampah yang merembet ke tumpukan kayu. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan material kayu milik Narto, Kepala Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Senin malam. Banyaknya material mudah terbakar ditambah hembusan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh sisi bangunan. Tak ada yang dapat dilakukan oleh warga selain hanya melihat si jago merah melumat bangunan gudang yang dipenuhi material kayu. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Lamongan dan Tuban diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas melakukan penyemprotan selama 1 jam. Kebakaran ini diduga berawal dari api sisa pembakaran sampah dekat gudang yang akhirnya merambat ke tumpukan kayu. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Ini tim kami kontak ke Babat, posko damkar Babat yang lebih dekat. Dan tidak lebih dari 15 menit sampai kemudian disusul tim atau mobil damkar dari posko Rengel, kemudian 2 dari posko induk di sini. Dan alhamdulillah setelah berjibaku kurang lebih 1 jam api dapat dipadamkan. Itu yang terbakar apa aja Pak? Jadi yang terbakar itu adalah gudang material ya, yang berawal dari pembakaran sampah yang merembet ke kayu. Nah, kerugiannya sekitar 70 juta, namun demikian tetap bersyukurlah aset yang bisa diselamatkan itu 2,5 M lebih lah insya Allah. Beberapa jam kemudian kebakaran juga terjadi di sebuah kandang sapi di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kebakaran disebabkan api bekas pembakaran sampah dengan kerugian mencapai 10 juta rupiah. Atas kejadian 2 kebakaran tersebut, petugas menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan serta tidak meninggalkan api dalam kondisi menyala. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban.
Pemirsa, petani bawang di Tuban gagal panen akibat serangan hama ulat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Ojo tapi nah, Dik. tangan kita demi apa Mas? Mas ambune kok bodek. Anu, Dik, aku ngomong bersih-bersih kandang lah, ora ijik to, Dik. Kayak bengok. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali, tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dik. Terserah awak Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Mahalnya harga bawang merah ternyata tidak dapat dirasakan para petani tradisional di Kabupaten Tuban. Tanaman bawang yang mereka rawat tiba-tiba mengering dan mati terserang hama ulat. Akibatnya petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Masa panen bawang merah tak disambut gembira oleh para petani tradisional di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Tanaman bawang yang mereka rawat berbulan-bulan tiba-tiba mengering diserang hama ulat. Akibatnya bawang yang dihasilkan tak mampu berbuah secara maksimal. Para petani terpaksa melakukan panen lebih awal dari yang dijadwalkan. Jika tidak, maka seluruh tanaman bawang akan mengering dan mati. Kondisi ini membuat hasil panen merosot drastis. Jika biasanya sepetak lahan dengan luas 600 meter persegi ini mampu menghasilkan hingga 3 ton bawang merah segar, kini diperkirakan hasil panen tak mampu mencapai 1 ton. Menurut Samsul, petani bawang setempat, kerugian yang dialami mencapai puluhan juta rupiah, sebab hasil penjualan bawang tak mampu mencapai 30 juta rupiah. Sementara modal yang dikeluarkan untuk merawat tanaman bawang telah mencapai 100 juta rupiah. Panen bawangnya gimana Mas? Ini termasuk gagal panen Mas. Gagal panen ya Mas ya. Ini luasnya berapa Mas yang sampean garap? Sekitar 600 meteran. Itu biasanya kalau pas bagus hasilnya berapa Mas? Sekitar 3 tonan bisa lebih. Kalau sekarang ini tadi? Kalau sekarang 1 ton nggak nyampe. Ini kok rusak ini kenapa Mas? Karena itu hama ulat. Oh, terserang hama ulat ya Mas ya. Ini baru tahun ini atau sebelumnya juga pernah hama ulat ini? Baru tahun ini, kemarin ya juga masih baik. Baik, masih bagus ya Mas ya. Masih bagus. Ini biaya yang dikeluarkan sampai berapa Mas? Sekitar 100 jutaan. Berbagai upaya seperti memberi obat pembunuh hama sebenarnya telah dilakukan petani, namun usaha tersebut tak membuahkan hasil yang memuaskan. Sementara kualitas hasil panen yang rendah mempengaruhi harga di tingkat petani, kini harga bawang merah mencapai Rp35.000 per kilogram. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, sebanyak 82 tim perwakilan dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov PBVSI
U17 di Kabupaten Bojonegoro. Nantinya juara umum dan runner-up akan mewakili Jawa Timur untuk Kejurnas yang rencananya akan diselenggarakan di Sleman pada tanggal 23 Juni hingga 30 Juni 2024 mendatang. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Jawa Timur menyelenggarakan event kejuaraan provinsi atau Kejurprov Bola Voli antar klub sejatim usia 17 di Kabupaten Bojonegoro. Event Kejurprov Bola Voli antar klub sejatim ini diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 di gelanggang olahraga atau GOR Polres Bojonegoro dan GOR Utama Bojonegoro. Ketua Bidang Pertandingan PBVSI Provinsi Jawa Timur, Sunyarno, mengatakan bahwa Kejurprov antar klub U17 sejatim ini diikuti oleh 43 klub putra dan 39 klub putri yang berasal dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur. Sunyarno menambahkan bahwa ajang kejuaraan yang digelar ini bertujuan untuk meningkatkan iklim pembinaan di Pengprov PBVSI Jawa Timur, khususnya pada pembinaan usia dini sekaligus sebagai persiapan kejuaraan nasional atau Kejurnas. Kejuaraan Kejurprov U17 antar klub tahun 2024 diselenggarakan di Bojonegoro dan pelaksanaan mulai tanggal 26 Mei sampai tanggal 1 Juni yang diikuti oleh 82 peserta dengan rincian 43 tim putra dan 39 tim putri. Untuk pelaksanaan pertandingannya bagaimana, Pak? Pelaksanaan pertandingan kita menggunakan 2 tempat, yaitu GOR Utama Bojonegoro dan GOR Polres Bojonegoro. Dan masing-masing tempat kita memakai 2 lapangan. Jadi total keseluruhan lapangannya ada 4. Untuk sistem pertandingannya, Pak? Sistem pertandingan kita menggunakan setengah kompetisi untuk babak penyisian dengan menggunakan 2 winning set, 2 kali kemenangan. Diketahui klub putra dan putri yang menjadi juara umum dan runner-up akan mewakili Jawa Timur pada Kejurnas Bola Voli U17 antar klub yang rencananya akan diselenggarakan di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2024 hingga 30 Juni 2024 mendatang. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Seorang guru tuli asal Kabupaten Bojonegoro berhasil masuk 6 nominasi Duta Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Jawa Timur 2024 lantaran mempunyai kelas mengajar bahasa isyarat. Guru tuli tersebut juga dinilai menjadi salah satu sosok pemuda inspiratif di bidang pendidikan. Tim penilai dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur datang ke rumah Muhammad Nasir Abdul Jabar di Desa Sarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro pada Senin. Kedatangan mereka untuk melakukan penilaian lapangan peserta fact-finding Duta Pemuda Pelopor Provinsi Jawa Timur tahun 2024 bidang pendidikan. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan penilaian mulai dari aspek kepeloporan peserta dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Pada kesempatan ini, sejumlah orang memaparkan kepeloporan dan kebermanfaatan Abdul Jabar, terutama dalam kelas mengajar bahasa isyarat yang selama ini digelutinya. Selain itu, tim penilai dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur juga berkesempatan secara langsung mengikuti pembelajaran kelas bahasa isyarat yang selama ini dijalankan dan dikembangkan oleh Abdul Jabar. Tak hanya itu, didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Bojonegoro, tim penilai fact-finding juga diperlihatkan profil serta catatan prestasi yang didapatkan oleh Abdul Jabar peserta Duta Pemuda Pelopor. Diketahui Muhammad Nasir Abdul Jabar merupakan guru tuli yang mengajarkan bahasa isyarat sejak lama. Ia mengajar untuk orang tuli maupun orang normal yang tidak tuli, namun ingin belajar dan ingin memahami tentang bahasa isyarat. Pemuda lulusan Universitas Brawijaya Malang tersebut diketahui sangat aktif sebagai ketua di komunitas aksi Arek Tuli atau Akar Tuli. Selain di Malang, Abdul Jabar juga sangat aktif pada kegiatan kepemudaan dalam organisasinya di Bojonegoro. Salah satunya, aktif sebagai narasumber maupun mentor dalam pembelajaran kelas bahasa yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bojonegoro.
serta sangat aktif di organisasi kepemudaan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN. Tim penilai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Kartika Wulan mengatakan, agenda ini merupakan penilaian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan. Saya kesini dengan tim dari Disporap Provinsi Jawa Timur, Rekrutmen Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Jawa Timur, yaitu penilaian lapangan sebagai tindak lanjut dari kemarin hasil wawancara yang sudah dilaksanakan pada minggu yang lalu. Dan kebetulan ini dari salah satu 6 besar dari bidang pendidikan adalah Bapak Bojonegoro, yaitu Saudara Abdul Jabar, yang saat ini kita melakukan fact-finding di sini untuk melihat kepeloporannya secara langsung, sehingga itu dari pemuda pelopor adalah kepeloporannya dia dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Jadi itu yang ingin kami lihat secara langsung sebagai tindak lanjut dari hasil wawancara yang disini. Sementara itu, Muhammad Nasir Abdul Jabar mengaku bahwa sebelumnya iseng untuk mengikuti Duta Pemuda Pelopor, lantaran ingin menjadi salah satu perwakilan dari teman tuli. Keikutsertaannya dalam lomba ini agar bisa memberikan manfaat bagi orang lain, serta bisa menyebarluaskan bahasa isyarat kepada banyak orang, supaya banyak yang mengerti tentang bahasa isyarat. Di Dinas Pendidikan ada itu dites nanti sama itu kan disuruh itu biar kelasnya itu teman tuh kok nggak ada kelas bu kalau nggak ada suara nih aku isi tak buka aku nggak bisa langsung itu langsung main kok acaranya terserah suara saya akan seperti apa kalau biasa dia kerja dulu dia bisa kan ngapain bisa isyarat bisa menyebarluaskan bahasa isyarat biar orang bisa paham bahasa isyarat kerja sama orang tujuannya apa biar teman-teman juga bisa akses dan ramah. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada lagi diskriminasi bagi orang tuli, serta diberikan akses pelayanan yang sama di semua bidang. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Suami korban tewas usai cabut gigi, lapor ke Polres Ngawi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Nduk. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho daftarane. Iki lho.
Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik, aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih untuk Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Dengan didampingi kuasa hukumnya, seorang suami di Ngawi melaporkan dugaan malpraktek yang dialami istrinya saat operasi cabut gigi bungsu. Bahkan sang suami mengaku juga telah dimintai untuk damai dan diselesaikan secara kekeluargaan dalam kasus tersebut. Davin Ahmad Sofian, 28 tahun, warga desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, secara resmi melaporkan dugaan malpraktik yang dialami istrinya, Nira Pranita Asih, 31 tahun, ke Mapolres tempat. Davin melapor kepada polisi dengan didampingi penasihat hukumnya. Kuasa hukum pelapor Gembong Pramono menjelaskan pelaporan tersebut dilakukan mengingat tidak ada simpatik dari pihak dokter yang mencabut gigi bungsu almarhumah istrinya. Bahkan ucapan belasungkawa juga baru disampaikan setelah 40 hari istrinya. Untuk laporan dugaan malpraktek yang dilaporkan kliennya, yakni dokter yang bersangkutan melakukan pencabutan gigi bungsu dengan tidak izin secara tertulis kepada kliennya selaku suami, dalam hal ini izin tindakan pencabutan. Selain itu, pencabutan dilakukan sendiri tanpa rekomendasi rumah sakit yang memiliki dokter bedah mulut. Gembong menambahkan dalam perkara ini kliennya melaporkan dokter gigi yang bersangkutan dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Tentang kejadian malpraktek yang dialami oleh istrinya Mas Davin. Karena selama ini kita merasa, keluarga Mas Davin merasa kelihatannya kok tidak ada niatan baik atau mengabaikan apa yang dirasakan oleh Mas Davin. Akhirnya mau tidak mau kita buat laporan, bahkan tidak mau kekeluargaan, ucapan belasungkawa aja sudah selesai 40 hari baru ucapan belasungkawa. Ini yang kita laporkan dan kita tadi sudah semua kita buka bahwa tentang apa yang dialami oleh bersangkutan. Sepertinya bukti laporannya tapi belum distempel. Ada. Pemahaman malpraktek yang dipahami oleh pihak Bapak apa nih? Satu, pencabutan tanpa ada ya. Mestinya dia tidak berhak untuk menyabut langsung untuk gigi bungsu. Jadi mestinya dia membuat rekomendasi ke rumah sakit yang nangani. Jadi yang nangani harus bedah mulut. Sementara itu, Davin Ahmad Sofian, suami dari almarhumah Nira Pranita Asih mengaku sempat dimediasi oleh sejumlah pengurus PDGI Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, dan dari PDGI Ngawi. Menurut Davin, dalam mediasi berharap tidak sampai ke ranah hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan. Lobbynya berbentuk untuk mediasi, gimana harus ini jangan dibawa di ranah hukum. Seperti itu, jangan sampai ini masuk ke ranah hukum. Kalau bisa diomongkan secara kekeluargaan saja, seperti itu. Itu disampaikan siapa? Oleh PDGI Pusat, Humas PDGI Pusat Jakarta, sama Pak Kadin, sama PDGI, Ketua PDGI Ngawi, seperti itu. Sekedar diketahui, kasus ini viral di media sosial TikTok setelah sang suami yang menceritakan istrinya meninggal dunia usai cabut gigi bungsu. Dalam video tersebut juga diperlihatkan kondisi sang istri yang terbaring di ruang perawatan. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memberantas rokok ilegal serta mensosialisasikan ketentuan perundang-undangan bidang cukai kepada masyarakat. Dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur pada Selasa pagi menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang cukai dalam rangka berantas rokok ilegal.
Kegiatan yang diselenggarakan di Gria MCM Bojonegoro dihadiri oleh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, instansi pemerintahan, TNI Polri, serta puluhan jurnalis tempat. Kegiatan ini juga menggandeng sejumlah pihak untuk menjadi pemateri perihal pemberantasan rokok ilegal. Di antaranya Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Dirjen Bea Cukai Jawa Timur 1, Nangkok Pasaribu, dan Sekretaris Satpol PP Bojonegoro, Beni Subiakto. Dalam kesempatan ini, Nangkok Pasaribu menyampaikan perihal peran Bea Cukai dalam menindak peredaran rokok ilegal serta memungut penerimaan negara, termasuk cukai rokok. Menurutnya, cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya dibatasi, yakni hanya untuk barang yang memiliki efek negatif. Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Kuntoro mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini untuk mengajak masyarakat mengenali ciri-ciri dari rokok ilegal hingga memberikan pemahaman tentang manfaat dari pajak yang dikenakan pada setiap batang rokok yang disertai cukai. Hadi Wawan menambahkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada tahun 2024 di provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 2,7 triliun rupiah. Pemberantasan rokok ilegal sangat penting, sebab jika tidak dicegah dan diberantas, maka akan semakin marak dan membuat perusahaan rokok yang legal produksinya menjadi menurun dan merugi. Itu yang kita antisipasi. Jadi pagi ini di Bojonegoro, ini untuk kesekian kalinya kami Satpol PP Jawa Timur bersama-sama dengan Bea Cukai Jawa Timur 1 ya, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Jadi maksud kegiatan ini pertama kita mengajak masyarakat, ya masyarakat macam-macam ya. Kalau kita nyebutnya pentahelik, jadi ada pemerintahan, ada masyarakat komunitas, ada pers, ada badan usaha termasuk swasta, ya termasuk ada distribusi macam-macam. Kita hadir di sini untuk sama-sama belajar sosialisasi yang dimaksud dengan rokok ilegal itu apa, kemudian manfaat dari kemudian pajak yang dipungut dari rokok itu apa. Jadi dari situ dulu manfaatnya apa sih sebenarnya pajak rokok itu, ya pajak dari hasil tembakau itu apa saja, sehingga masyarakat memahami bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Manakala kemudian pembangunan ini dibiayai oleh salah satunya adalah pajak dari rokok, ya berupa apa? Pendidikan, kesehatan, masyarakatan, dan pelayanan publik yang lain, itu sebagian besar dipungut dari pajak rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya rokok yang legal, ya rokok yang ada pita cukainya. Nah, sekarang ini kan banyak rokok yang tidak ada pita cukainya, ya atau rokok ilegal itu. Kepala Satpol PP Jawa Timur berharap peran masyarakat serta media bisa turut serta membantu pemerintah dalam memberantas rokok ilegal, sehingga nantinya pendapatan negara bisa tetap meningkat dan masyarakat hidup lebih sehat. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.